syarat sahnya berjamaah yang Akar suara begini ya, nggak bulat. Kami kalau yang kita hari batal, maka kita makmum bersamaan di dalam takbir batal sholat. Artinya pada syarat yang tertinggi di dalam sahnya sholat berjamaah yaitu mengikuti imam. Maka ketika ada makmum menyamakan akan kepada takbiratul ihram dengan imam, maka sholatnya batal. Ya. Makmum mendahului takbiratul ihramnya imam, tidak sah sholat berjamaahnya. Makmum berbarengan takbiratul ihram dengan imam, maka sholatnya juga batal, tidak sah. Yang sah bagaimana? Yang sah itu imam takbiratul ihram terlebih dahulu, baru makmum. Ya. Imam takbiratul ihram Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar, dan imam baru Allah, makmum Allah juga. Ini tidak sah di dalam sholat berjamaah. Tunggu dulu dia ya. Iya. Tidak boleh menyamai apalagi mendahului di dalam takbiratul ihram. Ya. Dengan imam, maka sholatnya tidak sah di dalam berjamaah. Ya. Kemudian warga dikatakan jamaah dan demikian juga jika makmum mendahului atas imam, biruknya ini dengan dua rukun dia atau ta'afarokan imam, atau terangkat daripadanya dengan dua rukun dia juga itu beri tanpa adanya tujuh. Jadi yang kedua, kalau makmum mendahului dua rukun itu, kalau makmum mendahului imam dengan dua rukun itu, tanpa ada betul, sama sholatnya juga batal. Begitu juga kalau makmum terangkat dengan imam pada dua rukun dia, maka batal. Nah, dua rukun dia itu yang mana? Dalam sholatnya ada rukun qabliyah, rukun qabliyah, rukun fi'liyah, dan rukun ma'nawiyah. Nah, rukun fi'liyah ini gerakan seperti berdiri, ruku, iktidal, sujud, duduk di atas sujud, namanya rukun fi'liyah. Harus makmum dan sholatnya imam masih dalam keadaan berdiri, makmum rukun duluan, iktidal, itu namanya mendahului dua rukun fi'liyah. Makmum rukun iktidal, imam masih dalam keadaan juga berdiri membaca surah Fatihah atau membaca surah Fatihah misalnya. Tapi makmum juga tidak. Nah, maka namanya dikatakan mendahului dua rukun fi'liyah. Nah, maka makmum dia kalau seperti itu batal daripada sholat berjamaah. Ya, maka ada
kalau dia ingin mempertahankan sholatnya, dia harus niat berparokah. Ya, harus niat berparokah, bisa dengan imam. Tapi kalau ikut-ikutin, maka tidak boleh dibatalkan. Begitu juga makmum terangkat dengan imam. Imam udah tidak mau sujud, dia masih baca Fatihah, masih baca surah Fatihah, karena juga karena masih berdiri ada, maka batal juga. Kalau tidak ada udur, berbeda kalau ada udur. Nanti udurnya ini akan disebutkan oleh Muslim setelahnya. Ya. Wa in qala bi maka jika makmum bersama dengan imam selain takbiratul ihram atau taqaddama alaihi bil atau mendahului atasnya dengan rukun fidyah, dengan satu rukun fidyah atau ta'akhir anhu, atau terlambat daripadanya dengan satu rukun fidyah dan jatuh tidak berpengaruh. Jadi kalau makmum berbarengan dengan imam selain takbiratul ihram, kalau berbarengan dengan imam ketika takbiratul ihram yang pertama itu kita batal sholatnya. Tapi kalau selain takbiratul ihram, ya maka sholatnya batal, tetap sah. Jadi begini contohnya, imam mau dia langsung ruku. Nah, imam ruku, ketika imam turun dia langsung turun, berbarengan dengan berbarengan. Atau mendahului akan daripada satu rukun. Fidyah. Ini makmum ruku duluan, imam baru ruku. Makmum tidak, imam tidak. Namanya mendahului namanya. Batal tak? Tidak batal. Ya. Cuman hukumnya kalau makmum membarengi imam gerakan dari imam, maka hukumnya makmum. Tapi kalau makmum mendahului gerakan imam dengan satu rukun fidyah, maka hukumnya haram. Nah, sholatnya sah, tidak batal. Tapi kalau mendahului dua rukun fidyah tanpa ada wudhu, sholatnya tidak batal. Gitu ya. Ada juga yang mengatakan berbarengan dengan imam ini tidak haram juga. Ya. Maka nanti dalam akhirat orang yang selalu sholatnya mendahului imam dengan satu rukun itu rukun fidyah, maka nanti imamnya akan mendapat manusia. Ya, itu kita bilang diangkat. Kita jangan main di imam, tunggu dulu imam ruku, baru kita ruku. Imam tidak, baru kita tidak. Ya pulang itu contohnya, imam ruku sempurna, baru makmum. Imam tidak sempurna, baru makmum tidak. Imam turun sujud, baru makmum sujud. Itu contohnya. Yang jangan kita kayak ombak berbalan. Apalagi dulu ya, ini tidak boleh. Ya, meskipun dan itu artinya mudah-mudahan tetap sholatnya sah. Ya, berarti di dalam sholat tersebut dia bercampur dengan perkara makruh atau perkara yang haram. Wajib untuk takut dulu alaihi birudin fidyah, dan haram mendahului imam alaihi atas makmum birudin fidyah dengan satu rukun fidyah yang sempurna. Ya, jadi mendahului imam dengan satu rukun fidyah yang sempurna itu hukumnya haram, tapi tetap sah di dalam sholatnya atau sah di dalam perjalanan.
Kemudian wa'in tahallaqa bidudin kabutin, jika makmum terlambat dengan sebab adanya uzur, kabuti birohatin, seperti makmum lambat membaca bila was-wasatin tanpa ada was-was. Artinya dalam gambaran ini, apabila makmum ketinggalan, kalau makmum ketinggalan dengan imam dua makmum dia itu gagal salatnya, ya. Atau nanti dia bisa dengan rokok, bisa dengan ini. Nah, kalau tidak ada uzur, kalau ada uzur, makmum ketinggalan dengan imam, tapi sebabnya ada uzur, yang sebabnya ada uzur. Apa uzurnya? Ya. Uzurnya yang pertama adalah, jadi kalau ada uzur ini, makmum diberikan kompensasi. Ketika ketinggalan dengan imam itu sebanyak 3 rukun qaumilah, 3 rukun ibtidah qaumilah, 3 rukun gerakan yang panjang. Mana gerakan yang panjang? Yaitu ketika ruku 1, ibtidah sudah masuk, kemudian sujud yang pertama 2, duduk dalam sujud sudah masuk, ketika yang ketiga sujud, yang ketiga sujud yang terakhir itu, ya, kemudian itu namanya tertinggal dengan 3 rukun ibtidah. Maka boleh kalau sebabnya ada uzur. Tapi jangan sampai dia ketinggalan pada rukun yang keempat, entah itu tasyahud akhir atau nambah rakaat berdiri. Nah, kalau begitu nanti hukumnya bisa niat mufaraqah atau bisa niat tetap berdiri kepada imam, tetapi dia tidak mendapatkan 1 rakaat bersama imam, tapi nambah lagi rakaat. Nah, uzurnya apa uzurnya? Nah, uzurnya makmum ketika membaca surah Fatihah itu bacaannya lambat, meskipun imamnya bacaannya normal, tapi makmum ketika membaca Fatihah lambat. Seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu lambat. Ya. Makmum atau imam adanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Nah, itu normal. Tapi makmum bacanya lambat. Yang ketika dimulai seperti itu, maka dia akan ketinggalan dengan imam. Bukan hanya 2 rukun, ya, bahkan lebih daripada 2 rukun. Makanya diberikan kompensasi keringanan, yaitu jangan sampai melebihi daripada 3 rukun qaumilah. Gitu ya. Sebab adanya uzur. Tadi satunya adalah bacaan makmum lambat ketika membaca surah Fatihah. Ya, bila waswatin tanpa adanya was-was. Beda kalau was-was. Kalau was itu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Namanya itu di luar Quran. Merasa katanya kayak yang Quran itu was-was. Alhamdulillahirabbil, Alhamdulillahirabbil, Alhamdulillah. Itu was-was namanya. Ya, tanpa ada was-was. Ini baca normal ya, Tuhan dia punya bacaan terlambat, mungkin sebab karena dua mungkin ya tidak mudah lagi, itu mana beda. Ketika masih muda, bacanya normal biasa, tapi ketika sudah tua sepuh, maka bacanya jalan lambat. Tuh, uzur yang pertama. Uzur yang kedua, wasdqul makmumi muwafiqi bi du'a'i bidahi, yaitu kesibukan makmum muwafiq dengan membaca doa iftitah. Nah, ini ketika ada makmum muwafiq, yaitu makmum yang mendapati takbiratul ihram bersama imam. Ya, aku ada mengatakan bahwa ini
makmum yang berdiri dengan imam seukuran membaca Fatihah bersama imam gitu. Ya, maka dikatakan sebagai makmum muwafiq. Berbeda kalau makmum masbuk gitu. Nah, ini makmum muwafiq sibuk dengan membaca doa kita. Ternyata imam tidak baca doa kita, langsung baca Fatihah. Ini kan kalau terjadi ketika sholat sirri, zuhur, asar. Tiba-tiba imam kan kenapa baru lupa itu? Saya baru kelar baca doa kita. Maka boleh si makmum tersebut, artinya meskipun ketinggalan, dia tetap diwajibkan membaca surah Fatihah sampai selesai. Tetapi asalkan jangan sampai melebihi daripada 3 rukun qauliyah tadi itu. Gitu ya. Kemudian awwaha imamu fasyakka fil Fatihah itu, atau imamku maka si makmum ragu di dalam Fatihahnya. Atau makmum mengingat akan meninggalkan Fatihah. Nah, uzur yang berikutnya adalah ketika imam ruku, ini makmum ada keraguan. Saya sudah baca Fatihah atau belum? Saya sudah baca Fatihah atau belum? Nah, kalau makmum sih gugur baca Fatihahnya, tapi kalau dia muwafiq maka tidak wajib membaca Fatihahnya. Maka boleh, ya, meskipun ketinggalan di dalam tidak lebih daripada 3 rukun qauliyah tadi. Atau dia ingat akan daripada lupa atau tidak baca Fatihah tadi itu, mungkin sebagai lamun sholat lamun di nama tiba-tiba ketika imam itu dia ingat dia saya mau baca Fatihah bagaimana? Wajib baca Fatihah sampai selesai, gitu ya. Itu namanya gugur dari itu. Ya, kalau sengaja paham ini daripada baca Fatihah tapi sengajain, nah kalau begitu boleh. Ya, dia berkunjung namanya itu. Kemudian kalau asal imam qira'atahu, atau imam membaca cepat akan membaca surah Fatihah. Ya, artinya imam bacanya cepat, kita bacanya normal. Ada kan imam baca cepat? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cepat dulu. Ini kemudiannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kemudian imam berdoa dulu. Nah, maka sebab karena imam bacaannya terlalu cepat, makmum bacaannya normal, dalam bacaan normal. Nah, maka ketika dia imam ruku, maka dia harus menggunakan Fatihah yang dulu. Jadi tidak boleh ketinggalan daripada 3 rukun qauliyah. Udiru ila salasati arkanil qauliyah itu. Udur kepada 3 rukun qauliyah. Artinya kalau ada udur kepada makmum yang tadi sudah sebutkan, maka dia boleh ketinggalan dengan imam asal dan sampai melebihi 3 rukun qauliyah. Ya. Ya, ini ulama ya, di dalam masalah kitab ini cuma sebagian. Maka adalah yang menambahi di dalam masalah udur tersebut. Ya, seperti jika makmum muwafiq, yaitu hadir bersama imam tanpa takbir, kemudian dia tersibuk pada membaca Fatihah doa istiftah, maka dikatakan udzur. Begitu juga jika makmum menunggu ijazah imam setelah membaca Fatihah dan sebelum membaca surah, akan tetapi imam ruku. Nah, kita kan sunatnya sebagai makmum mendengarkan dulu daripada bacaan Fatihahnya imam. Ketika imam setelah membaca Fatihah baru baca surah. Nah, barulah si makmum baca Fatihah. Ini makmum yang nungguin imam baca Fatihah kelar. Barulah baca Bismillah. Nah, imam juga ruku, tidak membaca surah setelah Fatihah.
maka itu dikatakan uzur. Ya, bagi imam mungkin ini maksudnya ini langsung dirukuk misalnya. Nah, maka makmum bagaimana? Ya harus sempurnakan dulu di dalam membaca Fatihahnya. Gak boleh langsung ikutin semua itu. Kemudian apalagi dikatakan uzur? Apabila seorang makmum ketiduran dalam keadaan tasyahud awal, tadi tasyahud awal, tiduran, tiba-tiba pas bangun, imam sudah mau ruku. Bagaimana dia bangun? Baca surah Fatihah sempurnakan dulu, baru ruku. Ya, boleh tak? Dari makmum ketiduran ketika tasyahud awal meneruskan dalam sholat boleh, karena sudah menyebabkan batalnya wudhu. Karena dalam keadaan posisi duduk. Berbeda kalau tidurnya dalam posisi sujud. Ya, kalau sujud mah tidur batal. Kenapa tadi itu? Karena dia punya umur membuka. Ketika tidur itu sudah angin keluar. Ya. Tapi kalau dalam keadaan duduk, tahu awal tiduran. Sadar-sadar ibu sudah ruku, maka dia nggak boleh melakukan sholatnya dan membaca Fatihah dan terus asalkan dari itu jangan sampai tinggal dia berdoa. Nah, ya. Kemudian apalagi yang dikatakan uzur? Jika imam bertakbir untuk berdiri ke rakaat yang tidak, akan tetapi makmum mengira bahwa imam takbir untuk duduk tasyahud awal, maka makmum duduk pada tasyahud awal, tatkala makmum berdiri, imam ternyata sudah ruku. Gitu. Ketika sholat zuhur ini, ya, mungkin malam banyak atau gelap tempatnya, ya, ketika rakaat kedua, imam kan takbir dari ruku untuk melakukan tasyahud awal. Ternyata imam tidak melakukan tasyahud awal, langsung berdiri melanjutkan rakaat yang ketiga. Makmum mengira bahwa imam tasyahud awal, dia biasa saja tasyahud awal, ya, sampai selesai dia berdiri, ternyata imam ruku, ya. Maka makmum wajib berfatihah sampai selesai, baru rukun berikutnya, dari asalkan tidak lebih daripada 3 rukun itu. Ya, mungkin dari itu seperti apa akhlak orang yang atau daripada tempat yang gelap misalnya. Ya, kemungkinan seperti itu. Ya. Yang berikutnya, gambaran berikutnya, jika makmum lupa tatkala sujud bahwa dirinya dalam keadaan berjamaah, kemudian teringat, ya, kemudian berdiri sedangkan imam berada dalam posisi ruku, maka wajib makmum membaca Fatihah. Jadi ketika sujud yang kedua, makmum lupa bahwa dia dalam keadaan berjamaah. Ketika dia dalam keadaan sujud tersebut, dia saya berjamaah sebenarnya. Nah, baru dia berdiri, ya, artinya duduk istirahat untuk melakukan rakaat berikutnya. Ternyata imam sudah dalam keadaan posisi ruku, ya, maka makmum tersebut ya berdiri dan menyempurnakan baca Fatihah. Dari ini dikatakan uzur dan dia boleh tertinggal dengan imam asalkan dalam lebih daripada 3 rakaat. Nah, sholat itu kan tolak ukur ibadah yang lain. Kalau kita asal-asalan dengan sholat, kemudian ditolak oleh Allah, sudah lagi langsung sholat juga. Ini sholat yang ditolak ukur, makanya jangan terlalu tergesa-gesa dari yang lengkap saja, yang lengkap. Kemudian, bagi zakat nawal farqatan, maka jika ketinggalan lebih daripada 3 rukun tawilah, awaqahu bima huwa bihi, atau tetap mengikuti padanya huwa bihi, wa ata bi rak'atin ba'da salami, yang memberikan 1 rakaat dengan satu rakaat pada salam setelah salam imam. Jadi kalau seandainya tetap
tadi kan udurnya bulu sebutin tuh, kemudian diberikan kompensasi jangan sampai melebihi daripada 3 rukun tauhilah. 3 rukun tauhid itu yang mana aja? Yaitu ruku, sujud pertama, sujud yang kedua. Kalau itu masih ketinggalan juga, dia masih berdiri, maka dikatakan dia sudah ketinggalan. Dia tidak mendapati rakaat bersama imam, gitu ya. Dan ketika dia tidak mendapati rakaat bersama imam, maka dia wajib menambahi rakaat setelah salamnya imam, gitu ya. Ini setelah salamnya imam. Karena dia dianggap tidak mendapat rakaat bersama imam. Ada kullu muwafiq. Ini semua berlaku mengenai makmum yang muwafiq, bukan makmum yang makmum. Wa huwa man adraka al-imami wa adraka tadi. Yaitu orang yang mendapati bersama imam seukuran membaca Fatihah. Jadi makmum ada dua, muwafiq sama mas'ul. Kalau muwafiq adalah makmum yang mendapati imam ketika berdiri seukuran membaca Fatihah. Ya, sebelum membaca Fatihah itu katakan dia muwafiq. Makanya dia meskipun tadi imam dia tapi tujuan itu wajib mengerjakan Fatihah yang sempurna. Ya. Berbeda kalau masuk